Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Muslimah Feminis Penjelajahan Multi-Identitas karya Neng Dara Afia. Perempuan seringkali dianggap lemah, padahal perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Dalam buku ini dijelaskan bahwa perempuan setara dengan laki-laki melalui pengalaman dari penulis sendiri yang menjadi muslimah feminis. Dalam buku ini terdapat 4 bab yang menjadi identitas penulis. Penulis mengungkapkan tentang dirinya ke dalam identitas, meliputi identitas etnisitas, identitas agama, identitas gender, dan identitas negara. Pada review buku ini, saya akan melihat dari 3 sudut pandang perspektif. Yang pertama ada biografi, gender, dan fenomenologi. Pada biografi, dalam buku ini terlihat dari awal buku yang menceritakan tentang biografi penulis, dimulai dari penulis yang berasal dari kota kecil kawasan Banten yang lahir pada bulan April 1970 yang merupakan anak dari pasangan seorang ibu yang menjadi guru agama dan ayah yang memimpin pesantren sekaligus pemimpin masyarakat. Dan diceritakan juga pengalaman penulis dari kecil hingga dewasa, mulai dari dia masuk pesantren hingga dia lulus. Itu ada dalam buku ini. Kemudian dalam perspektif gender, buku ini terlihat pada sosialisasi peran gender dari keluarga penulis yang masih tradisional, di mana pemikirannya bahwa perempuan itu harus bisa memasak dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan untuk laki-laki tidak seperti itu, sehingga terjadilah ketimpangan gender dalam keluarga penulis. Dalam keluarga penulis masih berpikir bahwa perempuan itu harus lembut, harus patuh. Jika tidak berperilaku lembut dan patuh, maka akan dianggap memiliki sikap yang buruk. Dengan adanya peristiwa tersebut, penulis itu mendapatkan motivasi. Jadi dengan adanya kejadian tersebut itu, penulis mendapatkan motivasi untuk menghilangkan stigma tentang perempuan, bahwa perempuan itu harus lembut, harus patuh. Memang mungkin itu sebuah kewajiban, patuh dan lembut, tetapi untuk hal seperti memasak, untuk mengerjakan tugas yang ada di rumah seperti ya kehidupan sehari-hari itu tidak hanya perempuan saja. Jadi itu ingin menghilangkan stigma tersebut, karena semua gender itu mau baik laki-laki mau perempuan itu sama, setara. Jadi tidak dititik beratkan kepada wanita saja. Dengan adanya peristiwa tersebut tadi yang saya bilang bahwa penulis itu mendapatkan motivasi untuk menghilangkan hal-hal tersebut, di mana penulis juga termotivasi kembali oleh karakter neneknya, Haji Masyitoh, yang dimana neneknya ini merupakan seorang wanita yang mengatur dirinya dan tidak tunduk ketika berurusan dengan memimpin agama laki-laki. Dengan begitu, penulis tertarik dengan isu gender dan ingin perempuan sejahtera hidupnya melalui gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi feminis yang ditekuni oleh penulis. Seperti itu. Kita ketahui bahwa fenomenologi itu menekankan kepada pengalaman individu yang subjektif pada identitas etnisitas. Penulis menceritakan asal-usul keluarga serta situasi kondisi lingkungan tempat ia tinggal. Nah, kemudian terlihat bahwa penulis itu tinggal di wilayah Banten, di mana populasi masyarakat di wilayah tersebut mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi yang sangat kental tentang keislaman. Sebagai contoh, bayi baru lahir akan dikumandangkan azan. Itu sebagai bentuk untuk mengislamkan. Kemudian pada identitas agama, pengalaman hidup penulis itu yang tumbuh di lingkungan tradisi keislaman yang sangat kental namun masih tradisional. Kemudian pada bab identitas gender, fenomenologi itu terlihat dari pengalaman hidup penulis yang tumbuh di lingkungan gender tradisional, sehingga tumbuhlah rasa ingin maju yang menjadi seorang feminis muslimah untuk membela perempuan. Dan di bab identitas negara ini diceritakan pengalaman hidup penulis pada masa Orde Baru dan Reformasi. Itu sedikit tentang review
buku ini. Dan buku ini menurut saya sendiri, jika teman-teman ingin membacanya, ini merupakan buku yang termasuk dapat mudah dipahami oleh pembaca, dan apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu akan tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.